Elshinta News and Talk. Pendengar, muncul wacana rencana dari pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menyebutkan kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat permohonan untuk jual beli tanah. Kabarnya rencana ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 2022. Bagaimana penjelasannya? Kami akan jumpai juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Tengku Taufikul Hadi. Elshinta News and Talk. Pak Taufik, ini masih dalam rencana atau dalam wacana atau sudah menjadi kebijakan sebenarnya Pak Taufik? Ini dengan Henry. Iya betul Pak Taufik. Ya, ini adalah sudah impres, jadi instruksi Presiden Oh nomor baik. 1 tahun 2022. Berarti sudah tidak wacana lagi tetapi sudah menjadi kebijakan yang akan berlaku tanggal 1 Maret, betul ya Pak? 1 Maret 2022 ya? Ya, seperti itulah efektifnya. Baik, penjelasan selengkapnya bagaimana Pak Taufik? Saya tidak tahu, tanyakan saja apa yang harus saya jawab. Karena Baik. sangat sudah jelas itu ya. Iya, baik. Sebenarnya apa yang menjadi kaitannya ya antara jual beli tanah dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan? Apa yang menjadi penyebab untuk dikaitkan dua hal ini, Pak Taufik? Pertama ini adalah, harusnya ini adalah instruksi Presiden. Ya. Jadi adalah kehendak dari kepala negara. Ini saya sedikit ngos-ngosan lagi olahraga ya. Sehat malah Pak ya. Baik. Jadi ini adalah kehendak Presiden. Presiden dia ingin warga negaranya adalah ada jaminan kesehatan semuanya. Ya. Jadi karena bangsa Indonesia, karena kita ini di Indonesia tidak seperti negara lain barangkali. Kalau negara lain itu memang sudah sangat oriented ya kepada asuransi kesehatan. Ya. Tapi kita kan belum. Karenanya harus dicari cara agar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu adalah memiliki asuransi. Ya. Sehingga demikian mereka terjamin kesehatannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita adalah makmur dan sebagainya, tetapi kesehatan tidak terjamin, ya itu tidak baik juga sebagai sebuah bangsa. Ya. Jadi ini kehendak tulus dan kehendak yang baik dari seorang kepala negara. Apakah melalui BPN saja? Tidak. Dari kementerian-kementerian lain juga diharapkan melakukan hal serupa dalam konteks, kalau misalnya dalam konteks Kementerian ATR BPN itu adalah ada kegiatan jasa, kegiatan yang berkaitan dengan persoalan pertanahan, mungkin di kementerian lain ada kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat yang bisa didorong kemudian BPJS. Jadi ini adalah tidak melalui hanya satu-satunya melalui Kementerian ATR BPN ya. Ya. Mungkin PUPR juga seperti itu dan seterusnya. Ya. Ini klausul-klausul yang ada dalam impres tersebut berupa apa saja Pak? Tidak ada, itu kan BPJS, itu kan biasa. Ya. Kalau kita ingin membeli tanah, Ya. maka lampirkan saja bahwa kita sudah menjadi anggota BPJS. Sudah selesai. Ya. Bukan sesuatu yang ribet sekali. Ya. Menjadi peserta BPJS Kesehatan aktif ataukah boleh menunggak begitu? Masyarakat barangkali ada yang menunggak begitu. Ya kalau menurut saya harus aktif, tidak boleh menunggak. Itu kalau menurut saya loh ya. Karena kan ketentuan dari masyarakat sendiri kan berbeda. Ada yang masih menunggak, ada yang memang sudah aktif begitu. Berarti kalau yang masih menunggak belum diperbolehkan ya untuk melakukan jual beli. Ya itu berarti adalah tidak bertanggung jawab. Kan kita ini sebagai warga negara kan harus ada tanggung jawabnya. Ya kan? Jangan nanti ketika sakit kita baru kemudian terbirit-birit untuk membayar tunggakan. Tapi ini kan juga masa pandemi Pak, banyak yang terkena PHK juga. Barangkali ada yang kesulitan ekonomi? Ya kan tidak terlalu masalah kan sekarang ini. Jadi coba lihat kelasnya BPJS itu. Sudah ada menjadi yang tidak standar bekerja, sekarang. ada BPJS. Ya. Ya kan tidak ada masalah. Ya. Itulah
suatu kehadiran, suatu fakta tentang kehadiran negara yang sangat total, dan itu harus kita apresiasi. Tetapi kenapa? Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang masih merasa tidak penting BPJS, itu justru saya heran. Ya. Mungkin juga itu kepala negara juga heran ya, karena itu dia bikin instruksi seperti itu. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat baik pada bangsa Indonesia. Jadi harus kita dorong dari semua fasilitas yang ada untuk mengoptimalisasi BPJS ini agar semua bangsa Indonesia terus terjamin kesehatannya. Jadi ini jangan dipertentangkan. Jadi bukan persoalan tanah. Di kementerian lain juga seperti itu. Impres ini juga berlaku terhadap kementerian-kementerian yang lain. Berarti apakah ada instruksi-instruksi khusus yang sudah dikeluarkan BPN kepada para notaris, Pak Taufik? Ya, selama seminggu ini sudah diinstruksikan kepada seluruh kantor pertanahan BPN, kantor pertanahan BPN di seluruh Indonesia, agar nanti tanggal 1 Maret setiap ada pembelian tanah, ya, maka harus dilampirkan sebagai anggota BPJS. Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan ada tenggat waktu tidak, misal katakanlah ada masyarakat yang masih menunggak gitu, tapi dia tercatat aktif, dia ingin menjual tanahnya, ada tenggat waktu yang bisa dia gunakan untuk bisa melunasi itu? Kalau orang yang membeli tanah itu kan tidak mungkin menunggak. Membeli tanah aja mampu, apalagi cuma membayar itu cuma berapa ya? Berarti ini yang harus memiliki BPJS dua-duanya ya, dari penjual dan juga pembeli, atau hanya salah satu saja, Pak? Menurut saya karena disebut pemohon itu lebih banyak dari pembeli ya. Pembeli. Baik. Kalau penjualnya berarti tidak bermasalah ya? Kalau tidak, penjualnya tidak memiliki BPJS ya? Ya, tidak. Saya rasa sekarang ini lebih diberatkan pada pembeli. Kalau dilihat dari kata-katanya di situ disebut pemohon, beri pemohon pasti adalah pembeli. Baik. Ini apakahnya berlaku untuk tanah yang sudah ber-SHM saja? Ya, pokoknya semuanya. Semua tanah, jual beli tanah itu adalah yang kemudian melalui kantor BPN. Kalau bentuk lain, Pak, katakanlah seperti wakaf atau hibah begitu, dipersyaratkan juga tidak? Kalau wakaf dan hibah itu memang jual beli. Bukan. Ya, tapi kalau tidak jual beli kan ini berkaitan dengan jual beli, saya pikir ya. Berarti yang ada akad jual belinya saja ya, tetapi kalau wakaf tidak ya. Ya. Salah satu itu memang. Ya, baik. Jangan ditambah-tambah, nanti orang tidak ada yang mewakafkan ya. Baik. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Taufik, terkait dengan kebijakan ini? Sosialisasi. Kebijakan ini jangan dipertentangkan. Sesuatu yang baik itu adalah bentuk perhatian kepala negara kepada bangsa, kepada rakyatnya, agar rakyat Indonesia kemudian memiliki jaminan terhadap kesehatan mereka, terhadap anak-anaknya dan sebagainya. Itu kesadaran saja. Jadi kita, serasa kepala negara ingin membangkitkan kesadaran itu agar kita menjadi warga negara yang sehat semuanya. Jadi jangan kemudian itu adalah dipertentangkan, kok tanah ada ini, kok ini ada BPJS dan sebagainya. Itu bukan persoalan di situ. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah semua bangsa Indonesia harusnya ada asuransi kesehatan. Itulah tujuan daripada impres ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik untuk penjelasannya. Selamat siang, sehat selalu Pak Taufik. Sama-sama. Demikian mendengar perbincangan kami bersama dengan juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Taufikul Hadi.